Dosen pengampu mata kuliah tata kelola sistem informasi, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai yaitu COSO. Dengan saya sendiri, Tri Utami sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan saya sendiri, Amrul Yusuf Spane sebagai pemateri kedua. Dan saya Abdullah Ramadan sebagai pemateri ketiga. Dan saya Regisa Fitri sebagai pemateri keempat. Saya Nurdia Fadil sebagai pemateri kelima. Saya Arifana Sahili sebagai pemateri keenam. Yang pertama yaitu apa sih pengertian COSO? COSO adalah singkatan dari Commit on Sport Organization on the Tradeway Convention, yang merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utama dari COSO yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengadilan, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengadilan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai definisi internal control menurut COSO. Internal control menurut COSO merupakan suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris Manajemen dan personal lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan berikut ini. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional. Yang kedua, reliabilitas pelaporan keuangan. Yang ketiga, kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, kerangka kerja utama COSO, internal control, komponen utama internal control. Yang pertama, kontrol environment, lingkungan pengendalian, merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, risk assessment, penaksiran risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola risiko tersebut. Yang ketiga, control activities, kegiatan pengendalian. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, information and communication, informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. Yang kelima, monitoring, pemantauan. Sistem pengendalian internal harus dipantau secara terkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke Dewan Komisaris. Selanjutnya, materi selanjutnya ialah kerangka kerja utama COSO, yaitu Enterprise Risk Management atau IRM Integrated Framework. Integrated Framework adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh COSO atau Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau resiko-resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis mereka. Kerangka kerja ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan diperbarui pada tahun 2017 untuk mencerminkan perubahan lingkungan bisnis dan praktik manajemen resiko. Seterusnya ada tujuan dan manfaat IRM Integrated Framework. Yang pertama itu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis, atau IRM membantu organisasi untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Yang kedua itu identifikasi dan penilaian risiko, yaitu membantu organisasi dalam mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul dari faktor internal maupun eksternal, serta menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, pengelolaan dan mitigasi risiko, yaitu mengarahkan organisasi untuk merancang dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan dan
mitigasi resiko yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dari resiko tersebut. Yang keempat yaitu monitoring dan pelaporan, yaitu menyediakan mekanisme untuk memantau dan melaporkan resiko secara terus-menerus sehingga organisasi dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Yang kelima, ada meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu dengan memahami dan mengelola resiko secara lebih baik, menjamin manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan tepat. Selanjutnya, komponen utama dari IRM atau Integritas Framework. Yang pertama ada governance and culture, yaitu menetapkan struktur tata kelola dan budaya organisasi yang mendukung pengelolaan resiko secara efektif. Yang kedua ada performance, yaitu menilai bagaimana resiko dalam mempengaruhi kinerja organisasi dan mengelola resiko untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Yang ketiga ada strategi and objective atau setting, yaitu mengintegrasikan manajemen resiko ke dalam proses penetapan strategi dan tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempat ada review dan revision, mengevaluasi dan memperbarui proses manajemen risiko secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan lingkungan bisnis. Yang kelima ada information, communication, dan reporting, yaitu memastikan informasi terkait risiko disebarluaskan dan dilaporkan secara efektif kepada pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya ada implementasi IRM, yaitu Integrated Framework. Untuk mengimplementasikan IRM secara efektif, organisasi perlu yang pertama yaitu komitmen dari manajemen puncak, memastikan dukungan dan komitmen penuh dari manajemen puncak untuk menerapkan IRM di seluruh organisasi. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur, yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan manajemen risiko. Yang ketiga yaitu pelatihan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya manajemen risiko dan cara menerapkannya. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi dan alat bantu untuk memfasilitasi proses identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan risiko. Kesimpulannya, COSO menyediakan kerangka kerja esensial untuk pengendalian internal dan manajemen risiko. Yang kedua, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan, membantu organisasi mencapai kinerja yang stabil dan mengelola risiko secara proaktif.